Di awal film terlihat tiga orang anak kecil sedang bermain bersama. Tiba-tiba mereka melihat sesuatu di sudut ruangan. Meninggalkan permainan, mereka tiba-tiba bunuh diri dengan melompat dari jendela. Kemudian sekilas terlihat bayangan hitam di sudut ruangan. 8 tahun setelah kejadian, terlihat karakter utama bernama Arthur Kipps yang sedang menunggu proses persalinan istrinya. Sayangnya, istri Arthur meninggal saat melahirkan putra mereka. 4 tahun kemudian, putra Arthur tumbuh menjadi anak yang pintar dan cerdas. Hari itu, Arthur harus dinas keluar kota untuk mengurus proses penjualan rumah Elmars. Arthur berjanji pada putranya mereka akan bertemu 4 hari kemudian. Maka dari itu dia menitipkan putranya pada pengasuh selama dia pergi. Arthur bertemu dengan saudagar kaya di jalan. Kebetulan dulu dia tinggal di lokasi yang sama dengan tujuan Arthur saat ini. Arthur memberitahu tujuannya datang ke sana untuk menjual rumah Elmars. Saudagar tersebut mengatakan tidak akan ada penduduk lokal yang mau membeli rumah Elmars, yang artinya rumah tersebut tidak akan pernah laku terjual. Arthur heran mendengarnya, tapi mencoba mengabaikan perkataan saudagar itu. Akhirnya, Arthur sampai di hotel dan menanyakan apakah ada kamar yang kosong. Pemilik di sana mengatakan semua kamar sudah penuh, tapi sang istri mengatakan ada satu kamar di balkon yang kosong dan membawa Arthur ke sana. Ternyata, kamar yang dimaksud sang istri adalah tempat di mana ketiga gadis kecil di awal film tadi melompat untuk bunuh diri. Keesokan paginya, Arthur mengunjungi dealer yang bertanggung jawab atas semua dokumen Elmars House. Orang itu tidak menyambut kedatangan Arthur dan berkata, mengapa repot-repot ke sini kalau dia bisa mengirimkan semua dokumen lewat pos. Sambil menyerahkan dokumen rumah, dia juga berkata sudah menyiapkan kereta untuk mengantarkan Arthur ke stasiun karena semua urusan Arthur sudah selesai di sini. Sepertinya semua penduduk desa tidak menyukai kedatangan Arthur ke sana, karena mereka sepertinya tidak ingin berdiskusi tentang penjualan rumah Elmars. Tapi Arthur belum bisa kembali, karena masih harus mengambil dokumen penting lainnya di Elmars House. Jadi dia menawarkan lebih banyak uang pada kusir untuk mengantarkannya ke sana. Elmars House terletak di tempat yang terpencil. Lingkungannya sangat sunyi karena tidak ada rumah di sekitarnya. Yang ada hanyalah kuburan. Setibanya di sana, Arthur meminta untuk dijemput kembali pada jam 5 sore. Saat Arthur memasuki rumah, terlihat bayangan hitam berdiri di belakangnya. Tapi saat dia berbalik, tidak ada siapa-siapa. Menggabaikannya, Arthur mulai mengumpulkan semua dokumen penting yang ada di sana. Setelah selesai, Arthur mulai berkeliling dan menemukan seorang wanita dengan gaun hitam berdiri di samping kuburan melalui jendela. Arthur turun untuk menemui wanita itu, tapi sudah tidak ada siapa-siapa di sana. Dan malah bertemu dengan kusir yang menjemputnya kembali. Kembali ke desa, Arthur memberitahu segalanya kepada polisi tapi diabaikan. Di saat yang bersamaan, dua anak laki-laki membawa adiknya yang terlihat sakit ke kantor polisi untuk meminta pertolongan. Ternyata, anak itu meminum cairan alkalin. Arthur memanggil polisi untuk meminta tolong, tapi sayangnya nyawa anak itu tak terselamatkan. Pada sore harinya, Arthur mengunjungi Pak Daily, saudagar kaya yang mengantarkan Arthur kemarin. Arthur baru mengetahui kalau Pak Daily memiliki seorang putra yang meninggal saat usia muda. Pak Daily juga bercerita, setelah kematian putranya, istrinya menjadi sering histeris secara mendadak.
Istrinya menganggap kalau putranya mencoba untuk berkomunikasi dengannya melalui kekuatan gaib. Pak Daily tidak percaya dan menganggap itu hanyalah hasil halusinasi istrinya saja. Setelah itu, dia mengajak Arthur untuk makan malam bersama. Dan tiba-tiba, istri Pak Daily kembali histeris dan mulai menggambar sesuatu di meja menggunakan pisau. Pak Daily yang melihat itu segera membiusnya. Dan saat Arthur mencek gambar, ternyata itu menggambarkan seorang wanita yang gantung diri. Besoknya, Tuan Daily mengantarkan Arthur ke dealer rumah Elmars, tapi orangnya tidak ada. Di sana, Arthur melihat seorang gadis kecil terkunci di ruang bawah tanah. Tapi gadis itu berteriak, meminta Arthur untuk pergi dari sini. Di tengah jalan, mereka dihadang oleh warga desa yang meminta Arthur untuk segera kembali ke London. Mereka menganggap Arthurlah penyebab kematian anak kecil kemarin karena dia membawa kutukan setelah melihat wanita misterius bergaun hitam di Elmars House. Tuan Daily berusaha membawa Arthur keluar dari kerumunan dan mengantarkannya ke rumah Elmars karena masih ada yang harus Arthur bereskan di sana. Arthur mengatakan dia akan bermalam di rumah ini. Jadi Tuan Daily meninggalkan anjingnya bersama Arthur untuk berjaga-jaga. Memasuki rumah, Arthur menyalakan semua lilin dan mulai membaca semua berkas dan dokumen yang dia temukan. Arthur juga menemukan beberapa surat yang ditunjukkan untuk Alice, pemilik rumah ini. Dan yang mengirimkan surat itu adalah adiknya sendiri, Janet. Dari surat itu, Arthur menemukan sebuah informasi. Ternyata, Alice tidak mempunyai anak. Dia menuduh Janet gila supaya bisa merebut hak asuh anaknya. Di surat itu juga tertulis kalau Alice tidak mengizinkan Janet untuk menemui anaknya. Janet berkata, walau Alice merebut anaknya, tetapi hubungan darah akan tetap ada selamanya. Arthur kemudian menemukan akta kematian anaknya Janet. Arthur juga menemukan surat lain dari Janet yang berisikan penyebab kematian anaknya. Janet menyalahkan Alice atas kematian anaknya. Di sana tertulis kalau Alice bisa menyelamatkan anaknya tetapi lebih memilih untuk menyelamatkan diri sendiri. Saat membaca surat-surat dari Janet, Arthur merasa seperti sedang diawasi. Dan saat dia berbalik, Arthur menemukan pintu yang biasanya tertutup tiba-tiba terbuka. Memasuki ruangan, Arthur melihat kursi bergoyang dengan sendirinya. Dan saat dia melihat keluar jendela, dia menemukan sosok anak kecil keluar dari kuburan di tengah lumpur. Tiba-tiba, terdengar gonggongan anjing di depan pintu. Saat Arthur keluar, dia menemukan arwah anak-anak di desa yang telah meninggal di tengah hutan. Ketakutan, dia masuk kembali dan menemukan jejak kaki di dalam rumah. Mengikuti jejak, Arthur sampai di kamar yang terkunci tadi dan melihat penampakan Janet yang sedang menggantung dirinya. Setelah itu, dia melihat penampakan arwah anaknya Janet. Arthur kemudian melarikan diri dari ruangan itu dan bertemu dengan sesosok wanita bergaun hitam yang tak lain dan tak bukan adalah Janet. Jadi dia bersembunyi di sebuah ruangan. Sayangnya, sosok anak tadi juga muncul di tempat di mana Arthur bersembunyi. Saat hendak melarikan diri keluar pintu, Arthur bertemu dengan Tuan Daily yang menjemputnya dan tidak terasa hari sudah subuh. Arthur kemudian menceritakan semuanya kepada Tuan Daily, tapi dia tidak percaya. Setibanya di desa, mereka menemukan rumah dealer Elmars House telah terbakar. Arthur mencoba menyelamatkan anak yang mereka temukan di ruang bawah tanah. Sayangnya, dia melihat arwah Janet yang telah mempengaruhi pikiran anak itu sehingga dia membakar dirinya sendiri. Arthur pun hanya bisa keluar dengan rasa bersalah.
Setelah kejadian itu, Arthur kembali ke rumah Tuan Daily. Setelah itu dia bertemu dengan istri Tuan Daily di makam anak mereka. Dia kemudian menceritakan penyebab kematian anaknya. Tiba-tiba, Nyonya Daily kembali histeris dan suaranya kemudian berubah dan berkata, "Dialah yang membuat kita melakukannya." Dan pada saat yang bersamaan, Tuan Daily datang dan mencoba menenangkan istrinya. Arthur akhirnya mengetahui kalau wanita bergaun hitam adalah arwahnya Janet. Tujuannya melakukan semua ini untuk membalas dendam atas kematian anaknya. Arthur memiliki rencana untuk mempertemukan Janet dengan mayat anaknya. Dia mungkin akan berhenti membunuh anak kecil dan bisa pergi dengan tenang. Daily menolak dan berkata itu mustahil, karena anaknya Janet tenggelam di rawa dan mayatnya tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Arthur pun bertekad untuk menemukan anaknya Janet agar semua masalah selesai. Arthur pun meminta untuk diantarkan kembali ke Elmar's House. Setibanya di rawa, dia mengikatkan tali pada badannya dan di sisi lain pada mobil. Setelah itu dia memasuki rawa tempat di mana anaknya Janet tenggelam. Dengan penuh perjuangan, Arthur akhirnya berhasil menemukan jenazah anaknya Janet. I found the boy! Setelah itu dia meletakkan mayat anak itu di ruangan tempat di mana dia melihat arwah Janet untuk pertama kalinya. Dan meletakkan semua surat dari Janet di sekelilingnya. Di saat yang bersamaan, Tuan Daily seperti melihat arwah putranya. Mengejarnya, dia memasuki sebuah ruangan dan terkunci di dalam. Tuan Daily berusaha memanggil Arthur, tapi tidak terdengar. Di sisi lain, Arthur masih menunggu kedatangan arwahnya Janet. Akhirnya, Janet menampakkan diri. Dia awalnya ingin menyerang Arthur, tapi menghilang setelah melihat jenazah putranya. Setelah itu, pintu Tuan Daily terbuka. Dia kemudian menghampiri Arthur. Arthur memberitahu semuanya sudah berakhir. Janet mungkin sudah pergi dengan tenang, dan mereka menguburkan jenazah anaknya bersama dengan Janet. Scene kemudian berganti ke stasiun. Arthur akhirnya berhasil berkumpul dengan putranya kembali. Dia kemudian mengenalkan anaknya pada Tuan Daily dan meminta pengasuhnya untuk membeli tiket pulang ke London. Saat perhatian Arthur teralihkan dari anaknya, tiba-tiba anak Arthur berjalan menuju kereta yang sedang melaju. Arthur sadar kalau anaknya hilang dan dia kembali melihat arwahnya Janet. Kemudian Arthur melihat anaknya sedang berjalan menuju kereta api. Bergegas dia mendatangi anaknya dan mereka berdua tertabrak kereta api. Sementara Tuan Daily syok saat melihat arwah anak-anaknya dibunuh Janet di balik kereta. Scene kemudian berganti memperlihatkan Arthur yang bertemu dengan istrinya yang sudah meninggal. Akhirnya, kematianlah yang menyatukan keluarga mereka. Setelah kepergian jiwa mereka, Janet kembali muncul, tapi terlihat sedih. Mungkin dia menyesali perbuatannya kepada Arthur dan keluarganya.